Ini udah mau tersangka, kan gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua. Tes DNA itu akan dilakukan paling cepat seminggu atau 2 minggu ini. Paling lama di dalam minggu. LM itu akan segera dipanggil, kemungkinan di tanggal 10. Setelah berlarut-larut kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil dengan seorang mantan model dewasa bernama Lisa Mariana hingga mempunyai seorang anak, sepertinya kini mendekati akhir. Usai berhembus kabar jika dalam waktu dekat tes DNA yang melibatkan 3 pihak, yakni Ridwan Kamil, anak Lisa Mariana, dan Revalino akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kabar akan segera dilakukannya tes DNA diharapkan akan mengakhiri konflik. Sebab dengan itu kita tahu siapa sesungguhnya ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana. Mengingat, selebgram itu kerap menuduh jika Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari putri yang sudah dilahirkannya hasil hubungan gelapnya. Dan berikut pernyataan dari pihak Revalino. Teman-teman Mabes Polri nanti ya, apakah kami diminta untuk datang? Karena wacananya kemungkinan kemarin kami mendapat bocoran tes DNA itu akan dilakukan paling cepat seminggu atau 2 minggu ini, paling lama di dalam minggu. Betul. Dan itu akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu tempatnya, salah satu bocoran. Ketiga pihak ini yang akan dilakukan tes DNA ialah anak dari LM ini, terus klien kami dan pihak Pak RK, seperti itu. Kalaupun itu positif anaknya Ino, kami akan mengupayakan bagaimanapun caranya, entah itu secara keperdataan atau kami membuat laporan secara pidana terhadap LM ini, nanti kami pertimbangkan. Yang jelas kami fokus menunggu hasil itu dan tes DNA itu, kami berharap tetap apa yang disampaikan kisi-kisi dari teman-teman Mabes Polri, berharap dalam waktu dekat ini agar segera dilakukan. Dia meyakini betul bahwa anak itu pun dia meyakini ya, karena ada perasaan batin ya mungkin pada saat pengaku, dan itu beliau meyakini betul bahwa pengakuan LM itu adalah anak dia dan dia merasa bahwa itu adalah anak dia, makanya dia mau juga memperjuangkan anak ini. Jadi begini ya, yang jelas kalau hasilnya nanti itu adalah anak daripada Ino, artinya terjawabkan teka-teki ini kan, artinya terjawabkan bahwa ini adalah anak daripada klien kami sesuai dengan pengakuan LM pada waktu itu dengan klien kami. Dan Ino menyampaikan kalau itu hasil tes DNA-nya itu sesuai mengerucut kepada Ino, maka dia akan memperjuangkan anak itu termasuk upaya hukumnya. Begitu. Artinya mengajukan secara keperdataan tentang berdasarkan hasil tes DNA itu bahwa anak itu akan diperjuangkan lah sebagai ayah biologis atau ayah kandungnya. Ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja toh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah, penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah, menurut kami, ya sekali lagi kami hormatin. Tapi menurut kami prematur juga lah. Karena ya tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Barreskrim. Silakan tes DNA, ayo mana anaknya? Pak Ridwan Kamil mana? Ayo tes DNA. Revalino mana? Tes DNA. Nah, begitu ada hasilnya. Apalagi yang mau digugat secara perdata. Selain kabar tes DNA yang disebut-sebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat, kabar yang tak kalah hangat juga datang dari Ayu Aulia dan kuasa hukumnya Hardian Saksono yang menyebut jika Lisa Mariana akan segera ditetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Itu diungkap Ayu usai menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya di Barreskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi. Sebelumnya,
Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana dengan sejumlah sangkaan. Di antaranya ialah terkait Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Keyakinan Ayu Aulia jika Lisa Mariana akan ditetapkan menjadi tersangka tidak lepas dari pengamatannya yang menyebutkan semua saksi sudah diperiksa, bahkan hingga 2 kali. Tidak terkecuali saksi Revelino. Lantas benarkah karena hal itu pula Ayu Aulia hingga sujud syukur merayakan bocoran Lisa Mariana akan segera menjadi tersangka? Taruh. Ya, apa yang ini? Apa yang melakukan tadi yuk? Kalau biasanya, kalau modelnya jalannya penyelidikan dan penyidikan yang sedemikian, apalagi ini soal ITE ya, ini cybercrime. Direktorat Cybercrime itu punya teknik khusus. Dia selalu menempatkan calon tersangka atau calon terdakwa itu di ujung pemeriksaan. Jadi dia pelan-pelan tuh, semua udah diperiksa keliling supaya ketika dia membantah atau dia mengatakan yang sebaliknya bahwa penyidik tuh, oh iya, tapi kalau kamu ngomong A, kok ini Z ya? Kamu ngomong C, kok ini F ya? Nah, selalu dia sudah punya counternya, jadi nggak perlu ada cocok lagi gitu. Ya, nggak perlu ada dikonfrontir, dia langsung oke, kalau memang pengakuan kamu sedemikian, berarti kamu jawabnya berbelit-belit, tidak kooperatif. Artinya hari ini bisa ditetapkan sebagai saksi dulu, diperiksa, kemudian hari itu juga ditangkap, ini udah mau tersangka, gitu. Terus ini saksi udah diperiksa semua, ya terus ya paling nggak lama lagi lah, sebelum bulan berakhir mungkin LM itu akan segera dipanggil, kemungkinan di tanggal 10. Mereka mengejar waktu. Sebelum LM itu dipanggil, dihadapkan untuk diperiksa, maka hal ini kami sudah diperiksa untuk yang kedua kalinya dan kemungkinan segera akan dilakukan tes DNA, seperti itu. Nah, kapan dipanggil itu nanti menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Tapi kemungkinan besar ya tidak terlalu lama lah. Kira-kira begitu. Apapun laporan yang dilakukan oleh Bapak RK di Barreskrim, kita hormati. Kita akan secara gentleman, apapun prosesnya kita hadapi. Apapun prosesnya kita hadapi. Kalau untuk panggilan di Barreskrim sampai saat ini kita masih menunggu. Ya, sebagai warga negara yang baik, pasti kami siap untuk mendampingi klien kami maupun klien kami. Jadi sampai saat ini sih belum ada surat resmi yang dikirim ke kami. Sementara di pihak Lisa, perlawanan yang dilakukan ialah melaporkan Ridwan Kamil secara perdata ke Pengadilan Negeri Bandung, yang nantinya sidang perdana akan digelar pada tanggal 19 Mei 2025 bulan ini. Kuasa hukum Lisa Mariana berharap Ridwan Kamil datang pada sidang perdana menanggapi pernyataan Lisa Mariana. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil memastikan sampai dengan saat ini kliennya belum menerima surat dari Pengadilan Negeri Bandung. Dan berikut pernyataan kedua belah pihak yang saling memberikan pernyataan. yang harus ditanyakan pertama tuh legal standing. Nah, legal standing itu dia agamanya apa? Agamanya apa sih? Muslim. Serius lu? Bukan Pak Muslim ya? Masalah Muslim? Muslim, Atau Islam ya. Ya mungkin. Atau kalau udah ganti ya? Ya mungkin kan ada Islam sih, ada namanya kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kan sudah pernah ditanyakan ke si PH-nya kan, kenapa kok di Bandung tempatnya tergugat? Oke. Nah, tapi kok kenapa di pengadilan negeri, bukan pengadilan agama? Dia dirugikan apa sih dari yang digugatnya dia? Anak kan katanya. Kalau punya anak apa dia jadi rugi?
Nah, itu Rugi katanya. makanya saya sangat bertanya-tanya isi gugatannya sih apa sih? Biar tahu. Bukan dalam pokok bagannya itu kan kita nggak tahu. Tapi petitumnya di sana kan diminta tuh A B C D E E F G. Nah, cuman memerintahkan untuk tes DNA kan nggak ada. Nah, harusnya kan Kalau memang minta itu untuk anak ya dimasukin dong. dimasukin aja. Bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah, kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan. Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah, secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Saya juga meminta untuk Bapak Muslim selaku kuasa hukum maupun Bapak RK ya tolong bermartabat juga untuk hadir di gugatan perdata yang kami ajukan di Pengadilan Bandung agar kita sama-sama transparan bahwa upaya hukum ini memang sudah disiapkan jalurnya dan kami siap membuktikan seluruh fakta yang kami miliki. Kalau misalnya ada panggilan resmi ke Pak Ridwan Kamil, berarti itu benar. Seandainya ada panggilan resmi ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.